Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Kali ini saya membuat vlog perjalanan dari Supa ke Apatoko. Supa itu pasar ya guys. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jepangnya Supa. Apato itu asrama. Nah, ini adalah perjalanannya. Jalan menuju ke Apatoko, melewati jalan-jalan kecil. Sebenarnya nggak kecil sih. Ini adalah tipe-tipe rumah di Jepang. Tipe rumah di Jepang itu minimalis dan tidak memenuhi tempat. Nah, di sini ada belokan ke kiri. Itu kira-kira kanji apa ya? Hanya orang-orang tertentu ya guys yang tahu. Hari ini sangat cerah sekali. Sangat panas. Sekalian keluar, sekalian bikin vlog. Rumah di Jepang itu versinya minimalis ya guys. Dan di Jepang itu sepi. Tidak suka dengan yang berisik-berisik. Misal keluar itu nggak ada suara yang teriak-teriak gitu. Karena di Jepang itu suka suasana yang sunyi, nyaman, dan tentram. Rumah di Jepang itu biayanya sangat mahal. Dari pajaknya, dari awal kepemilikan, misal seperti ngurus sertifikatnya, itu sangat mahal. Biaya hidup di Jepang pun juga mahal. Awannya bagus ya guys, kelihatan cerah banget. Sama sekali nggak ada orang pun yang nongkrong-nongkrong di tepian jalan pun nggak ada loh. Bener-bener bersih dan rapih dari segi bangunan dan tipe-tipe rumahnya seperti ini. Di kanan kiri pun terlihat. Kalau di Jepang pada saat musim panas itu sebenarnya ada perayaan namanya Obon Omatsuri, tapi karena corona itu nggak ada. Obon Omatsuri sama Hanabi. Hanabi itu pesta kembang api ya guys. Tahun kemarin ada sih, tapi tahun ini itu karena corona benar-benar ditiadakan. Karena untuk mencegah perkumpulan orang-orang dari mana-mana sih. Nah, ini ada bangunan kecil, ada, kalau bahasa Jawa itu ada tugu-tugunya ya guys. Ini adalah tempat berdoa orang Jepang ya, kayak rumah kecil, kuil kecil gitu. Pasti setiap daerah itu ada, kayak di setiap sudut, atau kalau orang Jepang sendiri di dalam rumah itu pasti ada kayak gini. Nah, ini tipe-tipe rumah Jepang ya guys. Dan tipe rumah Jepang itu
kebanyakan dari kayu ya, tapi kayunya itu dengan kualitas terbaik gitu, dan jarang memakai ya seperti kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia batu bata yang material berat-berat gitu kan. Kalau di Jepang itu yang material seperti ini, kayu tapi yang berkualitas. Karena apa? Karena di Jepang itu kan rawan dengan gempa gitu. Jadi para orang-orang Jepang itu udah memikirkan dulu sebelum membangun rumah gitu loh. Sebelum membangun rumah ataupun bangunan yang lainnya gitu. Ini batu bata. Ini batu bata tapi buat pagar ya guys. Jarang kalau buat rumah. Buat pagar kayak pembatas gitu. Sebelum membangun itu udah difikirkan gitu. Kalau gempa kan pasti kan semua roboh, bangunan runtuh kan. Kalau dari bangunan berat kan bisa melukai orang, bisa melukai yang penghuni rumahnya juga kalau pas ada di rumah. Tapi biasanya kalau di Jepang itu kalau misal ada mau gempa atau apa itu pasti ada notifikasinya, jadi bisa melakukan pencegahan gitu, tindakan preventif. Kalau kayu kan misal roboh itu walaupun misal kena orang itu nggak berakibat fatal gitu loh. Nah, ini adalah gang menuju apa toko, belok kanan. Ini adalah rumah DPRD. Rumahnya Pak DPRD. Nah, ini dekat pemandangan juga karena belakang samping itu banyak pohon-pohon yang mengelilingi bangunan ya guys. Karena ini Jepang bagian yang desa gitu loh, nggak kota. Kalau kota kan seperti Tokyo, Osaka dan sekitarnya. Tapi sebenarnya kalau di kota itu emang sih kota, tapi kan yang banyak bangunan-bangunan gedung-gedung tinggi gitu. Nah, ini masuk ke sini menuju apa toko. Di review ulang ya guys ini. Ini tuh. Nah, Apato yang depan ini Apato orang Jepang ya guys. Terus yang lurus, nah terlihat itu